Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat yang insya Allah Bapak Ibu hafal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW uswah, suri tauladan yang terbaik, contoh untuk kita yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Pak, zaman dulu Nabi itu tidak dipercaya, ya, tidak diakui sebab nabinya manusia. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu pengennya diutus nabi bukan dari golongan manusia, sing malaikat gitu loh Pak. Jadi kan karuane beda awake dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhwati fillah, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur pada subuh pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat yang besar, yaitu nikmat hidup, nikmat yang merupakan nikmat modal supaya kita bisa menambah amal soleh dan supaya kita bisa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus pagi hari ini adalah di waktu pagi itu termasuk waktu di mana barokah diturunkan. Al barokah fi bukuriha, keberkahan itu turunnya di pagi harinya. Nah, mudah-mudahan sampai siang nanti kita dipenuhi banyak keberkahan. Khawatifillah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini duduknya sudah pada posisi masing-masing Pak. Sampun nggih. Sendane pun telas. Sebelum kita ngaji, kita berdoa sebelum ngaji, Bapak, doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, biasanya jenengan pengajian kan turu toh, Pak. Itu berdoa dulu, nanti khawatirnya belum berdoa. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini di Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan kebutuhan kita kepada Nabi melebihi butuhnya badan terhadap nyawa. Kita kalau tidak punya nyawa ya mati. Tapi kalau kita tidak kenal Nabi, apa gunanya hidup? Orang kalau tidak kenal Nabi, ia akan mendapatkan banyak kesulitan dunia sampai akhiratnya. Kalaupun dia hidup, hidupnya hanya akan menjadi umpan neraka jahanam, dan ini hidup yang menyiksakan. Sehingga kita itu butuh sekali kepada Nabi Muhammad SAW melebihi butuhnya badan terhadap nyawa, atau melebihi butuhnya mata terhadap cahaya. Kalau kita tidak dapat cahaya, maka tidak bisa melihat. Mata kita ini tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri, sehingga kalau oglangan ya kita tidak lihat apa-apa ya. Beda dengan matanya hewan Pak, hewan itu sedikit cahaya sudah bisa dikelola di matanya. Jadi bapak-bapak mungkin mas oglangan delok napa kucing ini kaya nyorot motone nggih Pak. Menungso kan mboten. Oglangan ya raruh tenan, ketatap tenan. Ya Pak, maka kita butuh kepada cahaya. Nah, butuh lagi kita kepada Nabi Muhammad SAW yang akan menerangkan kepada kita
tentang ilmunya, sehingga kita bisa mengerti mana halal mana haram ya. Sehingga hidup kita penuh dengan petunjuk ya. Ikhwati fillah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, ya fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Allah itu ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti. Apa manfaatnya untuk kita? Satu, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan belas kasihnya kepada kita, dan ini yang paling penting kepada nasib kita, Pak. Kita itu butuh belas kasihnya Allah atau rahmatnya Allah, sebab amal kita sehebat apapun tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, tidak bisa, Pak. Saya tidak yakin, Pak, sholat saya ini bisa memasukkan saya ke dalam surga. Wong sholatnya jarang khusyuk, ya Pak. Kaya jenengan toh, podo toh Pak. Nggih, podo. Saya juga tidak yakin bisa masuk surga dengan baca Quran yang haram. Tidak bisa yakin masuk surga dengan sedekah, sedekah yang sithik. Tidak bisa yakin dengan pengajian yang sudah sering kita laksanakan, karena kita di pengajian ya model ngantukan. Ikhwati fillah, maka yang kita butuhkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Piye carane awake dhewe niki dimesake Gusti Allah. Lah piye carane Pak? Ya ittiba kepada Nabi, apa yang Nabi perintahkan kita kerjakan. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan kerjakan, apa yang Nabi larang ya kita tinggalkan. Sehingga ibadah kita semuanya itu dalam rangka supaya dimesake Gusti Allah, Pak. Idis tua-tua tekan masjid atau hadoh, ya Pak. Kesel-kesel, ya. Direwangi selonjor-selonjor, ya Pak, ya. Niku nek ora dimesake Gusti Allah ya codo. Maka kita insya Allah ya mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya wa yaghfir lakum dzunubakum. Ittiba kita kepada Nabi manfaatnya dosa kita rontok semua, Pak. Dosa kita akan dihapuskan semua. Sehingga ini manfaatnya besar untuk kita, karena kita ini dosanya banyak, dosanya kathah. Bapak Ibu kalau lihat saya jujur saja dosanya kathah mboten. Merasa bekewo, Pak. Nyawang kula niki lho dosanya kathah mboten? Oke, aku nyawang ke yo ngeri ya. Waduh. Gitu, Pak. Maka kita disuruh tiba kepada Nabi biar rontok semua dosa kita. Ikhwati fillah, teman-teman saya muliakan, maka di bulan ini ya, banyak kaum muslimin yang senang dengan hari kelahiran Nabi dan merayakannya. Sehingga ya perlu kita sedikit kaji bahwa bagaimana merayakan hari kelahiran Nabi. Memang ada dua pendapat yang berbeda, sehingga orang semakin ngaji ya semakin ngerti, semakin longgar hati, ya, tidak mudah menyalahkan dan mencoba untuk saling bisa menyatukan. Pendapat yang membolehkan merayakan Maulid atau hari kelahiran Nabi, ya, beberapa ulama adalah Imam Asyuyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya. Ini membolehkan kita merayakan Maulid, hari kelahiran Nabi, tapi bolehnya dengan syarat. Syaratnya tidak boleh ada maksiat, tidak boleh ada ikhtilat dalam merayakannya. Lanang wedok campur baur ning panggung ya, boleh Pak. Disilahkan mau sholawat boleh, mau tadarus boleh, mau pengajian boleh, tapi jangan sampai ada kemaksiatan ya. Saya juga kadang sering isi seperti itu Pak ya, Maulid. Kadang campur baur lanang wedok di depannya, itu mudah-mudahan semakin tahun semakin baik, bisa dipisahkan. Nah, perempuan tidak usah naik panggung ya, karena apalagi campur dengan nyanyi ya itu repot lagi Pak ya. Saya pernah gitu ya sih, pengajian rampung diminta sama MC, monggo Ustadz jenengan nyumbang satu lagu nggih. Ini repot toh Pak. Bareng isi pengajian terus kon nyumbang satu lagu.
Ki maulid apa dangdutan kula ngoten nggih Pak. Jane kula nggih iso. Ning kan amplope mung siji tok. Nggih Pak, berarti ya siji wae gaweane nggih Pak. Ya, mosok dikon nyanyi. Maka ikhwati fillah repot kalau begitu. Itu ada dua ya, yang tampil di depan, ada pengisinya, ada penyanyinya. Kira-kira repot Pak itu. Pada pengajian kira-kira penyanyine melu ustate apa ustate melu penyanyine Pak? Kowe nganyel kayak Pak iki. Repot. Maka ya satu saja, ya. Di pengajian ya pengajian, ya dangdutan ya dangdutan. Tapi nek Nur Mirah kira-kira seneng pengajian apa dangdutan? Oh, pengajian. Pengajian sih terus. Oh, ra cetha Pak. Ya. Jadi waktu filah ada sebuah kisah menarik bahwa paman Nabi yang kafir yaitu Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu bahagia seneng Pak. Saking senengnya pulang ke rumah bebaskan budak ya namanya Suwaibah, dibentuk rasa cinta suka kepada kelahiran Nabi itu dia memerdekakan budak. Budak itu mahal Pak, ratusan juta ya. Dia ternyata mendapat manfaat dari senengnya itu Pak dan sedekahnya. Apa itu Pak? Karena dia matinya kafir, otomatis ya dia mendapatkan azab. Tapi karena senengnya dengan kelahiran Nabi dan dia sedekah dengan membebaskan budak, maka dalam riwayat disebutkan Abu Lahab itu kalau tiap hari kelahiran Nabi yaitu hari Senin, maka azabnya diperingan. Di Senin itu diskon. Ya Pak, karena seneng dengan hari kelahiran Nabi. Tetapi ini hikmah saja kata para ulama, tidak bisa dijadikan dasar hukum ya. Kemudian kalau ada ulama yang tidak boleh merayakan maulid ya mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena memang Nabi juga tidak pernah semasa hidup ya merayakan hari kelahiran. Beliau hanya puasa Senin ya, puasa Senin. Ketika ditanya, ya Rasul kenapa jenengan puasa Senin? Ya saya senang karena di hari Senin itu saya dilahirkan. Ala kulli hal, karena pendapatnya berbeda, pokoknya kita ya saling melonggarkan karena semua ada pendapatnya. Namanya perbedaan adalah rahmat. Jangan sampai ini menjadi hal yang masalah kepada umat. Mau merayakan ya boleh, tidak merayakan ya tidak dosa. Ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat yang insya Allah Bapak Ibu hafal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW uswah, suri tauladan yang terbaik, contoh untuk kita yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Pak, zaman dulu Nabi itu tidak dipercaya ya, tidak diakui sebab nabinya manusia. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu pengennya diutus Nabi bukan dari golongan manusia, sing malaikat gitu loh Pak. Jadi kan karuane beda awake dhewe. Tetapi kalau kita kaji, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suri tauladan Nabi Muhammad bentuknya manusia, ini rahmat Pak. Kalau nabinya malaikat, awake dhewe angel nyontone Pak. Ya, kowe bayangke nek nabine malaikat terus awake dhewe kon nyonto nabi sing malaikat, angel Pak. Malaikat niku ora ndek kesel. Jenengan pengajian 11 menit wis salah. Angel Pak nyonto malaikat. Malaikat niku Ramadan, jenengan pengajian golek. Angel Pak nyonto malaikat. Malaikat ora kawin, jenengan pengen bojone papat karepmu. Ya Pak, bisa nyontoh malah susah loh Pak. Malaikat tak pernah tidur ya, awake dhewe turu. Ya, malaikat tidak pernah punya nafsu ya Pak. Tak pengen apa-apa, malaikat penting tasbih, ibadah. Awake dhewe mobil pengen, omah mewah pengen, gelang kalung pengen, ya toh? Duit pengen lah. Rasa semaur Pak, aku wis ngerti Pak. Pengen Pak, ada penginan, malaikat weruh duit ora pengen Pak. Awake dhewe weruh duit pengen, seneng duit. Sing wadon, kula niki seneng duit mboten?
Seneng banget iki Pak. Sing madhep ngetan. Seneng. Orene ya golek. Tak antem lho Pak. Duit ya. Golek sedulur kok golek duit. Bapak Ibu yang saya muliakan, tetapi Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak seperti umumnya manusia. Ya, menungso tetapi orang kaya umume menungso. Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya. Nah, ilmu ya sempurna. Akhlaknya kata Aisyah, Nabi Muhammad itu Al-Qur'an yang berjalan. Al-Qur'an yang berjalan itu Nabi Muhammad. Ya, fisiknya sempurna. Nabi itu gede, gagah, dhuwur, bagus, itu Nabi. Ya, Nabi Muhammad itu bagus, semua Nabi ya bagus-bagus. Tidak ada yang jelek Pak, Nabi. Semua Nabi itu mesti bagus. Tapi nek Ustadz belum tentu. Ya iya nek Nabi kena bagus Pak, ndak ada yang jelek. Nek Ustadz enek sing bagus, enten sing elek. Nah, kula termasuk sing kowe ngomong bagus ya aku ora percaya Pak. Nganyel kayak ya. Ewatifillah, teman-teman semua, Nabi Muhammad itu contoh teladan, pemimpin. Karena bagaimanapun kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kita ini minimal mimpin diri kita sendiri. Kalau sudah punya istri yang mimpin keluarga, lebih-lebih lagi yang lainnya. Dan Nabi itu bisa dijadikan contoh. Nabi itu sempurna dalam kepemimpinan. Mimpin negara bisa, mimpin perang bisa, mimpin sholat bisa, mimpin keluarga bisa. Lah awake dikit jane dikon milih pemimpin sing bisa semua gitu Pak. Bisa mimpin negara, bisa mimpin perang, bisa mimpin sholat, bisa mimpin keluarga. Nek awake dhewe golek sing ngene iki angel mboten? Angel. Wong sing paling napa ringane mimpin keluarga we angel. Ya toh? Wong mimpin keluargane dhewe ra iso, arep mimpin keluargane sak Indonesia Raya kan mumet, Pak. Mudeng ora, Bang. Ya Pak, mimpin sholat we ra iso arep mimpin rakyat Indonesia. Panjenengan milih pemimpin tuh aja terus sing beras murah, minyak murah, sekolah gratis, sekolah bae, sekolah murah. Niku wong ora tau ngaji to. Kita milih pemimpin itu, Pak. Siapa pemimpin yang akan memudahkan kita untuk menyembah Rabb-nya? Siapa pemimpin yang akan mengarahkan kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu milih pemimpin itu Pak pertimbangannya. Orang kowe milih pemimpin mergo nek dhewean janjine mengko apa? Bensin murah kok, nek dhek mimpin kok beras murah. Niku nek durung dadi, Pak. Nek durung dadi kan wonten to. Oh, nanti kalau saya jadi pemimpin beras murah, sekolah murah, bensin murah, ya. Korupsi murah. Korupsi anti, durung dadi Pak. Nek wis dadi ya ora anti korupsi, antri korupsi. Memang nek urung dadi jek pelo Pak. Barang wis dadi cetol. Ere lho Pak, cetol. Ya, maka kita milih pemimpin itu supaya mengarahkan diri kita, mengenal Allah lebih baik, mengarahkan ibadah kita, ya, membuat jalan kita melalui dunia ini selamat sampai akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi itu ya manusia, tapi beda dengan umumnya manusia. Banyak Pak disebutkan di dalam sejarah itu keringetnya Pak, keringetnya Nabi itu wangi. Keringetnya jamaah Nur Mirah ngeri Pak. Ya, sampai Ummu Sulaim itu keringetnya Nabi diadai Pak. Ditanya Nabi buat apa atau Ummu Sulaim? Buat minyak wangi ya Rasulullah. Nabi itu senyum Pak, keringetku nggo minyak wangi. Ya toh, coba keringetnya bojomu, ya toh, awan-awan, ndrodos ya, atau adai Pak, diadai botol, ya Bu nggih. Mengko misalnya jenengan jangan asem kok renek blimbing wuluh, ya toh untuk renek asem, ya wis keringetnya bojomu diteteski nggo jangan nek seger, ya Pak. Keringetnya Nabi itu wangi, keringet kita wis ngeri, ya. Ludahnya Nabi obat,
Itu banyak dibuktikan di peperangan Pak. Ketika perang Khaybar melawan Yahudi itu kan, Nabi nyari Ali. Ali mana Ali? Mau ditunjuk sebagai pemimpin perang. Ya Nabi mohon maaf, Ali sedang sakit mata. Ya, bawa sini. Kenapa Ali? Mata saya infeksi ya Rasul. Matanya infeksi Pak, didoni mari Pak. Coba bojomu motone beleken itu nono. Oh tambah melentong Pak. Ya Allah. Pak ngeri ya. Ngeri. Di apa? Waktu Nabi itu mau hijrah kan ke gua sama apa? Abu Bakar yang digigit apa? Kalajengking itu Pak. Itu didoni nggih mari Pak. Ya, di perang Uhud juga begitu. Perang Uhud itu sahabat Qatadah lepisnya kena panah Pak. Motone kewer-kewer metu Pak, terus dibawa ke hadapan Nabi. Ya Rasul, mata saya ya Rasul. Sama Nabi dikembalikan matanya, diludahi, sembuh Pak. Itu mukjizat Nabi di perang Uhud. Di perang Tabuk juga gitu, orangnya jauh, biayanya mepet, ya, kondisinya panas, kemarau. Pada mau sholat bingung Pak, Arab sholat bingung, tidak ada air, adanya sumur tapi kering. Sama Nabi didoni Pak, sumur itu metu banyune. Coba kowe bariki golek sumur itu nono Pak. So ditutup wong sak kampung apa dhewe Pak. Ya, itu bedanya kita dengan Nabi. Nabi itu kalau ya manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Nabi kalau tidur, yang tidur cuma mata Pak. Hatinya tidak pernah tidur. Nabi kalau mimpin sholat bisa melihat belakang. Di Nabi itu tahu Pak, kamu ngapain di belakang, padahal Nabi menghadap ke depan. Tahu Pak. Nek imam umumnya tidak tahu. Ustaz Talimo ya orang ngerti, do mburi do ngantuk ora ya orang ngerti Pak. Tekluk karo gringingen mau ya orang ngerti Pak. Tapi Nabi tahu Pak, oh, ini mana ini sholatnya keliru, tahu. Maka ya Nabi sufu fakum itu ya Nabi ya, saya bisa melihatmu dari belakang. Nah, kalau imam kan tidak, sehingga imam itu ya mesen sufu fakum. Ini jamaah jane iki ya nyaut Pak, samikna wa atona. Ning menteleng tok Pak niku Pak. Niku kadang orang mudeng masalahnya. Samikna wa atona itu bukan doa, itu perintah. Samikna wa atona, rapet nengah. Ora samikna wa atona ning menteleng tok sik renggang-renggang itu berarti gak mudeng. Malah nek sok sing muni samikna wa atona amin ndarani ndonga Pak. Ah repot nek ngene iki Pak. Ya suruh nengah kok, suruh rapet kok ya. Nah, setelah itu imam menghadap depan tuh nggak tahu kalian bagaimana. Beda dengan Nabi. Nabi itu ngerti. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Anas ya, Nabi bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna iman kita sehingga Nabi itu kita cintai melebihi siapapun Pak, baik anak kita ya, kemudian orang tua kita maupun semua manusia. Sehingga orang yang harus kita cintai nomor satu setelah Allah adalah Rasulullah ya. Dan para sahabat dulu ya begitu Pak, kecintaan mereka kepada Nabi itu dibuktikan dengan pengorbanan, meninggalkan keluarga ya, seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu digambarkan kan seorang pemuda Mekah yang bagus ya, pakaiannya mahal, minyaknya impor. Orang kalau lihat Mus'ab bin Umair itu takjub Pak, seperti Barok bin Malik itu saya lihat apa Mus'ab bin Umair itu ora kaya menungso, kayak malaikat Pak, saking bagus dan pakaiannya beda dengan yang lain, minyaknya beda. Tetapi setelah dia kenal dengan nabinya, dia beriman, semua kekayaannya disuruh meninggalkan ibunya, sebab ibunya tidak mau. Kowe arep melu Muhammad ya kowe dadi kere wae, ndak usah ikut ibu. Akhirnya dia milih Nabi Pak. Terus sampai di perang Uhud itu Nabi nangis Pak, lihat siapa? Mus'ab, pemuda yang tampan, yang kaya, yang disenangi semua para gadis-gadis Mekah ini ketika mati Pak, itu tidak punya kain yang cukup untuk membungkus jasadnya. Dine kain kafane digeret neng sirah sikile ketok, nek digeret neng sikil sirai ketok. Akhirnya kakinya ditutup sama rerumputan. Itu kondisinya begitu Pak. Itu kecintaan kepada nabinya dibuktikan. Daripada milih ibu, saya milih Rasul. Lah bocah-bocah saiki nganyel gitu. Lah dijak ngaji ini, ora ngaji to Le.
aku ra entuk karo ibu kok. Nek ra entuk karo ibu ya tetep delik-delikan terus orang ngaji itu model bocah utuk. Nggih, Pak. Ra entuk ibu kok. Nek dangdutan malah mboten napa-napa. Ah, mbokmu ra cetha berarti ya kuwi. Ya ta, Pak. Ngaji ra itu ya tetep nekat. Nah, kecintaan kepada Nabi. Ada lagi tuh sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik, Pak. Itu orang melihat seperti orang yang paling cinta kepada Nabi. Nabi kalau sholat dia berusaha untuk di belakangnya tepat supaya seperti asistennya, wakilnya. Kalau Nabi keluar masjid sandalnya ditatake, Pak. Koyok peduli dengan nabinya. Tapi sebetulnya orang semua paham ini tokoh munafik, di belakang itu benci nabinya setengah mati. Anaknya beda, Pak. Anaknya soleh, Pak. Anaknya soleh. Maka ketika anaknya namanya juga Abdullah, lihat Nabi sedang minum. Nabi sedang minum, Pak. Nah, ini minumnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah Nabi minum, Pak, dia bilang kepada Nabi, ya Nabi jangan dihabiskan ya Nabi. Mau apa? Saya minta boleh. Buat apa? Mau saya minumkan bapak saya yang munafik itu, mudah-mudahan bapak saya sembuh kemunafikannya. Sama Nabi, ya sudah bawaan gowo, Pak, sampai di hadapan bapaknya. Pak, monggo iki diunjuk, Pak. Kok wedange ora utuh to, Le? Ah, wedang turahan kok, Pak niki. Turahane sapa? Turahane Nabi Muhammad. Karepmu panjenengan unjuk. Nesu, Pak, itu. Le. Uyuhe mbokmu kuwi luwih suci tinimbang itu, Pak. Abdullah itu marah itu, Pak. Merah wajahnya, balik kepada Rasul. Ya Rasul, izinkan saya membunuh bapak saya sendiri. Kowe mau rene iki njaluk wedang lho, Pak. Bareng bali-bali kok nesu enek apa? Bapak saya itu ngecin jenengan ya Rasul. Jarane uyuhe mboke luwih suci tinimbang wedange turane jenengan. Itu saya marah. Bolehkan saya untuk beleh bapak saya sendiri. Bapak dia dibeleh loh, Pak, itu. Sama Nabi ya jangan terus anak beleh bapak. Nanti apa kata orang Muhammad membunuh pengikutnya sendiri. Tapi itu dibuktikan, Pak. Luwih tresno Nabi ne tinimbang bapak. Ya, maka kita begitu, Pak. Tidak ada yang kita cintai setelah Allah lebih tinggi kecuali adalah suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan besok di surga bersamaku. Maka tugas kita, Pak, ahya sunnati, menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati, sunnah yang sudah punah, sunnah yang asing, sunnah tapi orang tidak tahu. Ya, banyak, Pak. Satu saya beri contoh, Pak. Sunnah Nabi ketika setelah selesai membaca Al-Quran. Bapak Ibu nek jenengan selesai baca Quran, dongane apa? Pak, si urip ora iku. Jenengan kowe maca Quran apa ora kok bingung. Nek bar maca Quran dongane napa? Shadaqallahul adzim atau Allahumma arhamna bil Quran. Yes. Rata-rata ngene niku lho, Pak. Orang kalau selesai baca Quran, shadaqallahul adzim, Allahumma arhamna bil Quran. Dalam riwayat Ibunda Aisyah, ya, riwayatnya Imam An-Nasai dan juga At-Tabrani, Nabi kalau setelah baca Quran doanya tidak itu, Pak, tapi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, ini ku dongane persis donga apa, Mbah? Menutup majelis. Bedane napa? Syahadate dilangno. Ya, Pak. Doanya seperti doa penutup majelis tapi syahadatnya dihilangkan. Coba nek doa penutup majelis pripun? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Pun tutup niki. Allah wong suwe karo cepet ya padha wae, Pak. Ya ta, Pak. Lah kalau penutup Al-Qur'an subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, niku asing, Pak. Orang jarang
mengerjakan sunnah ini, Pak. Ini sunnah yang ada dalil, tapi kita kadang tidak tahu kalau itu sunnah. Alam aku ngisi tablik akbar, Pak, pengajian di mana-mana ya roto-roto kodiknya nek rampung maca Quran sadaqallahul azim. Pisan niku nenten cemane niku santok niku, Pak. Itu pengajian parenting yaitu wali murid. Itu ada akhwat membaca Quran itu. Baca Quran selesai terus dia ngucap itu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jamaah domblong apa bingung doa apa itu? Oh lah kowe wae sing goblok kan lho. Itu sunah piye to? Ya Pak, itu pada tidak tahu. Saya seneng Pak, karena apa? Itu berarti ada yang orang yang menghidupkan sunnah. Itu akhwatnya baca itu. Nggih, kula tamat ke Pak sebab nggih bocah ayu masalah ya. Nek ngono melek iki nyata. Nggih Bu. Nah, itu sunah yang jarang dikerjakan. Maka nggih kala-kala sadaqallahul azim, Quran nih kalau yang ini Pak subhanakallahumma ini dihidupkan lagi supaya orang ngerti bahwa ini adalah sunnah Nabi ya. Dua, sunnah yang sudah punah jamak sholat jamak apa Pak? Sing wis jarang dikerjakan. Jamak tanpa sebab. Jamak gak ono sebab ya Pak. Neng iki kudu hati-hati Pak. Iki bahaya gini wong ngantukan. Ayo do melek sik bahaya iki. Ya Pak, jamak tanpa sebab. Abdullah bin Abbas di Madinah pernah sholat jamak tidak ada sebab. Duhur kali asar di jamak, diprotes sama tabiin. Jenengan sholat nopo? Ora loro, ora lunga, gitu. Kok jamak? Ora udan jamak. Apa jawab beliau? Ya beginilah dulu Nabi Muhammad pernah mengerjakan. Saya menghidupkan sunnahnya. Karena orang tidak tahu bahwa ada jamak tanpa sebab. Ning nganggo ning akeh Pak iki, bahaya iki. Ya toh? Bab nek dilakoni kaya jenengan repot iki, bahaya iki. Sithik jamak iki, bahaya iki. Bab orang kalau males sholat terus ngerti dalil iki ya repot Pak. Khawatirnya terjebak kemunafikan. Sebab idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik niku nek sholat modele aras-arasen. Lah nek wong aras-arasen ngerti dalil iki ngeri Pak. Wah berarti jamak terus baik. Gak ono sebab jamak terus. Bahaya Pak ini ya. Maka ikhwatifillah Abdullah bin Abbas itu levelnya kita tahu seperti apa. Kecintaan kepada sudahnya bagaimana. Tetapi perlu kita ilmui ada jamak tanpa sebab. Karena udan, karena lorong, ora lunga di jamak ya tanpa sebab. Tetapi ya, kita ya mungkin merasa baik. Ya Pak. Maksud ya Pak ya. Kowe bahaya ana kowe. Kowe engko rapat jamak, arisan PKK jamak, jagong jamak, ya toh umbah-umbah oke jamak. Ku salat apa? Jamak tanpa sebab. Ya repot nek model kaya kowe ya Pak. Repot. Ini nek arep nglakoni ngono ya level kaya Abdullah bin Abbas iki lho Pak. Nek urung level kaya ngono rasah bae. Cuma perlu kita ilmu ternyata ada jamak tanpa sebab. Mungkin kalau di riwayatnya Ibnu Qudamah ya bisa jadi jamak karena sakit mau operasi misalnya. Ini nanti saya operasi habis ini nanti saya apa? Dibius dan tidak sadar sekian jam nanti ketrunjul Pak, enggak bisa sholat ya di jamak gitu Pak. Ini pendapatnya Ibnu Qudamah. Tanpa sebab itu karena sakit sebetulnya. Tapi nek awake dhewe ya ngeri ya Pak, bahaya jenengan. Tiga, ini jamak yang jarang di Solo Raya ini jamak motor. Jamak mergo napa? Dan rata-rata ya dolan jamak. Alasannya duwe payung, duwe mantol, omahe cedah. Ini kalau alasan ini dipakai terus Pak, nah itu yang melaksanakan sunahnya tidak ada, mati sunahnya. Mulai ya nek udan ya dijamak, kadang-kadang dijamak. Hidupkan sunnah itu sunnah, tapi niate orang golek penak, nggih Pak. Niate menghidupkan sunnah sebab innamal a'malu binniyat. Jenengan nglakoni jamak matur jane golek penak apa seneng sunahe. Apik to, Pak. Ah musola kula lucu, Pak. Nek wancine ora udan sithik. Ning wancine udan terus malah kebak. Aku nek ngimami bingung jenengan jamaah pundi? Kok jamaah mriko? Lah kok salat rene? Lah mriki jamaah ngene kula mboten. Wah berarti ke jamaah pengkhianat kowe.
Imammu tak tinggali piye mriko mboten jamak. Ya aja ngono, nek imam ora jamak kowe aja pindah masjid. Mesake imammu no. Imame kelangan jamaah bingung, jamaahku ndi ya Allah. Nek sake no Pak. Itu memecah belah umat namanya. Ya sudah, bersabar kepada imam yang tidak mengerti sunnah jamak mator. Aja terus pindah masjid. Ora udan pindah masjid, boleh sing jamak itu bukan jamak mator namanya Pak, itu jamaah pencari mator. Jamaah golek udan, kono udan pindah rono, ya toh, kono udan pindah rono. Itu jamaah golek udan jenenge Pak. Ya, ini namanya modelnya kan golek gampang, ya. Maka ikhwati fillah jangan gitu Pak. Ada di Solo ini Pak, enggak saya sebut ya Pak. Lu masjid itu nek wancine udan rong jamaah Pak, rong kloter. Jamaah pertama yang tidak jamak sing jek kekeh omahe cedak aku pekewuh aku. Nganggo mantel cek iso. Akhirnya dia tidak jamak. Jamaah kedua niku sing jamak mator, suwe-suwe Pak. Sing ra jamak ketut sing jamak terus. Karena imame tok Pak, kira-kira piye Pak? Padahal dia di umam rawatib lho Pak. Imam rawatib kok gak ono sing taat. Mesak gitu Pak. Maka ya jangan sampai kita mengerjakan jamak mator itu di tempat jamaah yang lain. Ya ning masjidmu. Nek orang ya sabar, orang terus malah pindah masjid, itu namanya tidak setia dengan masjidnya. Ya, ikhwati fillah, teman-teman saya muliakan. Nah ini yang keempat, sunnah yang jarang ini kaitan dengan makan. Nanti ada makannya Pak ini. Enak toh? Ada toh? Ah iya si jagake banget loh Pak ini. Sunnahnya kalau makan itu dengan tangan atau dengan alat makan? Pakai tangan. Berapa tangan? Oh, 3. Tangannya sapa wae iki wong 3. Oh 3 jari ya. Kowe tangannya 3. Tangannya loro. 3. Kita sunnahnya makan dengan 3 jari. Ning kudu diteliti, Pak. 3 jari itu yang mana? Ngene ya telu. Ngene ya telu. Ah. Ngene. Wah, ngeri wae. Iki mangan model apa ini? 3 jari ini sunnah ini. Iki jenenge ra sunnah, iki fanatik iki. Iki jenenge lawang kolah kayu jati menang kalah melu mega. Mangane ngene. Makanya begini Pak, jempol, telunjuk sama jari tengah ngene. Ning didelok Pak, konteks hadisnya tuh yang dimakan Nabi apa? Kurma, jumpute ngenten. Dadi nek jumput tempe nggih ngoten. Tahu nggih ngono, iwak nggih ngono. Aja terus ngene. Iku ayu-ayu madange ngene kan ya ketok elik jangan to. Wah ngene. Ngeri Pak tadi ya toh. 3 jari. Pakai tangan 3 jari, jarinya 3. Ning yang dimakan kering, nek sop sunah lho kuwi, lakonono dhewe mlonyoh lho Pak. Lah nek nggon aku ngeyel lho Pak. Wong sop kok terus nganggo 3 jari, ya dinteni ademe no. Wong kok ngeyel. Didelok hadis itu makanan kering, nek makanan kuah tetep nganggo sendok. Ora ngeyel diayeli kula nggih anyel. Dinteni ademe ya iso. Ya lakonono dhewe ya. Ya Pak. Ah, kita kalau sudah selesai makan, sunahnya diapake Pak? Dijilati. Aku tekok jenengan Bapak Ibu, jenengan dilatih jarimu setelah makan isin ora? Isin. Nabimu bagus ora isin, kowe modelmu elek ngono isin ya. Piye to? Nabimu bagus ora kaya dhewe ora dilatih biasa aja. Ya toh, ora isin Pak. Ini malu ini berarti aneh loh, ini syariat malu piye? Yo maem dijilati ndak apa-apa. Neng kapan jilatine? Nah itu saya pernah Pak nang Solo Baru ki jajakake ikhwan, tak jajakake ayam kremes Pak. Niku dadi ulatane mbak-mbak neng resto sama orang-orang banyak sebab ditilati terus Pak. Selap seluk suarane plak pluk plak pluk plak pluk. Ya Allah, le mengko nek wis rampung. Sunah iki nek wis rampung. Rampung selap seluk ngono. Aku ora rupane dadi munek aku. Wah, aku wis warek aku ora rupamu. Itu Pak, sunahnya kalau sudah selesai. Nek belum selesai ya makan dulu. Nek sudah selesai baru dijilat. Itu Pak. Ning dilatine aja terus kaya kirik ngono kuwi Pak, saru. Itu kan dikecup to Pak, dikecup ora melet-mel. Lah. Iki wong ora duwe adab lho Pak. Aja ngono didilat, dikecup, celup-celup yang pucuk-pucuk ruas jari dikecupin. Karena ada bakteri yang baik yang kalau kita jilat masuk ke mulut, masuk ke pencernaan memudahkan
pencernaan, masuk ke lambung udah pencernaan, ya Pak. Tuh jilat boleh, ya. Neng ya nek wis rampung dijilat boleh. Nah kalau misalkan sudah kenyang masih ada sisa di jari, nah ini sunnah Nabi Pak. Misalnya maem sego padang, sing bapak-bapak niku maem bar rampung, napa wis wareg masih ada sisa, ini boleh dijilati istrinya Pak. Di bojone kon dilati iki dilatono iki. Kowe gelem Prabu? Bojomu maem. Ora entek wong iki wis wareg kok. Kowe kon dilati tangane gelem apa ora? Ibunda Aisyah Yayu gelem kowe elek ora gelem. Ya Pak, Ibunda Aisyah gelem dilati. Saya jilatane ya Rasul, dilati. Saiki ngene Pak, kowe makane manuk tok uncalke karo makane manuk ning tanganmu ditutuli. Seneng pundi jenengan? Seneng ning tangan, tutul kan gayeng Pak. Lagi sing nutuli bojone lho Pak, weruh lambene umi itu kan apik banget Pak itu. Gelem Prabu? Wong kene kandhenane angel lah Pak ngene. Aku bar iki ning klithikan Pak. Bojomu tak gawane ya ning klithikan tak ijolke ora gelem Pak. Saiki sing gampang wae bojomu maem to Bu, setengah jalan rantek. Kowe ngentekke gelem ora? Hah? Gelem? Sebagian tok iki sing ngeri Pak iki. Ah bojone madang ngentekke moh. Iki lho buntai rantekno. Baru sepiring berdua, segelas berdua tuh Nabi nek karo Aisyah tuh mesra ya Pak. Kemesraannya dilatih gelem Pak, mesra. Tuh, ngombe Nabi itu bekas minumnya di mana, bibirnya di situ, Aisyah di situ. Nabi tadi minumnya sebelah mana, bibirnya sebelah sini. Oh saya dari sini. Podo Pak. Beda karo Nur Mirah ya ta. Kowe ngendi kene? Aku kono. Apa ae ora nyunah. Ini soal makanan Pak, ya. Dijilati. Tak usah kewuh. Sebab kalau kita kaji Pak, ini lebih higienis Pak. Dulu ada dokter di Amerika. Ya. Amerika ngerti mboten? Orang ngerti. Metu masjid ngulon. Oh, negara barat tak tekan lho. Amerika. Ya. Dokter Pak, itu pas di resto tuh makan dengan 3 jarinya. Itu ya diejek sama orang kafir itu. Nah, jenengan dokter makannya pakai jari, jorok. Kok jorok? Ini sunnah ini. Kalian tahu ini alat makan pribadi. Kalian kalau makan biasanya pakai apa? Sendok, pakai apa? Garpu, pakai peso. Kaya maem napa? Setik. Kene maem setik kuwi pesone kiwa apa tengen? Oh iya tengen ya kowe oper terus no. Ketok menata mangan setik wong ini. Ya Pak. Tuh makan ya pakai alat ini no modern, pakai sendok, ya toh. Apa aja beliau lu sebetulnya kalau pakai sendok ini ya tetap gantian toh Pak. Jenengan maem soto, mie ayam, bakso nganggo sendok kan kuwi sendoke sing nganggo kan ra kowe tok to. Wis mlebu lambene wong pira kuwi Pak? Kowe munek karepmu Pak. Wis sing nganggo ya wonge watuk ya TBC ya umbele meler ning sendoke ya to. Ah munek karepmu aku mbela sunah Nabi ya. Kalau tangan Pak sing nganggo aku tok. Itu Pak, sing gua ini alat makan yang pakai saya sendiri. Nek kowe nganggo sendok kuwi sing nggowo akeh. Mudhun ora jenengan. Nah, mula bangga ini alat makan pribadi. Higienis. Nek reget aku ngerti dhewe aku baik. Ya, ini soal makan. Lah kita kalau makan tuh Pak di perjamuan tuh jaga muruah. Wadang wong kon ngubeng tekane dheweke, barang tekane dheweke ra dibengke meneh. Iki wong ya teko sing model ngene iki, Pak. Jenenge pukil iki. Ya toh. Ya wis yang didekat kita aja, enggak usah kemana-mana pandangannya, menjaga muruah kalau makan. Terus nek ngedung makanan Pak, itu ra kalau wong Jawa Pak, wong Jawa kan apa dilanturke to Pak. Jenengan nek jagong lanturke. Wus, kurang piro? Mbuh, ijik mlaku. Nek cara penak kan awake dhewe to Pak. Pelek awake dhewe. Pelek jejere meleh kurang piro, nah sing kurang piro kon ngacung kan gampang
to Pak. Ning yo aja pokil, enak sop lewat, duduhe kurang akeh, lanturke. Iwake kurang akeh, lanturke. Bareng kebak, selehke. Iki jenenge minal pukilin iki. Ukil iki jenenge Pak. Wah, iki wong ya teko sing model ngene iki Pak. Nah, kemudian ada lagi ini sunnah yang ditinggalkan Pak, itu qaulilullah, tidur sebelum duhur. Sadurunge duhur turu sik Pak, 15 menit, 20, 30 menit qaulilullah, atau bahasa modelnya apa, power nap. Nek sadurunge duhur iso turu setengah jam, nanti kita setengah hari itu melewati sampai tahajud, insya Allah punya power. Mula kon turu sadurunge duhur, karena setan tidak pernah tidur di waktu duhur. Ngono Pak. Ning sing karyawan pabrik hati-hati jenengan ketoke turu qaulilullah tangine ngasar, wah sesuk dipecat bosmu. Kowe ngopo? Saya qaulilullah ngantek ngasar. Tengah jam mawon. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan Pak, kalau bisa dikerjakan ya. Ikhwati fillah, ini sunnah lagi. Sunnahnya adalah meninggalkan sholat Jumat ya Pak. Jarang Pak. Kapan kita boleh meninggalkan sholat Jumat? Kalau Jumat ketemu dengan hari raya, misalnya Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri pas Jumat, boleh tidak Jumatan, kita sholat duhur, tetapi bukan golek penake Pak, karena seneng sunai. Qadarullah ada rukhsah keringanan, jenengan silaturahmi kan dulumu kan oke, tok sambangi kabeh. Niku silaturahmi apa golek duit? Ya silaturahmi karo anake kerahke kabeh maju. Ya ta, tok dite oke ya kira-kira Pak. Nah, itu kan kita cepet Pak nanggung Jumat boleh tidak Jumatan karena sudah hari raya tadi ya ta. Paginya sudah sholat Idul Fitri, ini hari raya yang kedua boleh sholatnya duhur, tidak sholat Jumat boleh. Atau pas Idul Adha ketemu Jumat, boleh tidak sholat Jumat tapi sholat duhur. Saya pernah Pak itu wancine Jumat ketemu Idul Adha, itulah kan jadi panitia korban Pak ini. Itu kabeh dibungkusi, rencana bar Jumatan dumke. Kabeh Jumatan, panitia Jumatan, ulangi Jumatan, bareng Jumatan iwak ilang Pak. Wah, sudah aku Pak. Ya Allah, iki wong karek Jumatan tinggal rampung dumke iwak ilang, akhirnya kan dadak bongkari meleh wis ditali pati, bongkari meleh, dicuwili meleh. Anyel aku, ya Allah iki jane sing maling sapa? Kira-kira Pak, sing maling sapa Pak? Kira-kira. Sing rajumatan. Sing rajumatan iku ibu-ibu. Ora menuduh. Sing rajumatan iki Pak, sing rajumatan ibu-ibu. Berarti sing maling sing rajumatan kok ibu-ibu. Sing rajumatan ya Pak. Akhirnya aku nulis azam langsung nek Jumat ketemu Idul Adha aku ora arep salat Jumat mumet sirahku. Tenan Pak, 3 tahun, 2 tahun ketemu lagi tuh Jumat pas Idul Adha mele. Aku wis ra Jumatan kae, kanca-kanca Jumatan aku tak ora Jumatan. Kancaku bingung, dosa kowe ora Jumatan, ngawur dosa iki nek sunah kok dosa. Kowe Jumatan aku tak ora. Lha nek ibu sok nyedak niku. Mboten Jumatan to Mas? Mboten, mbok Jumatan emoh. Emoh aku. Kapok aku. Sok iki wae iki wae. Kita amar makruf ning jane arep maling. Mula kula mboten Jumatan Pak. Tetapi misalkan pas hari Jumat ketemu hari raya semuanya tidak Jumatan, maka kita yang akan Jumatan. Karena itu juga sunnah. Nah, itu intinya sunnah mana yang tidak dikerjakan orang, disitulah kita tampil yang mengerjakan. Namanya menghidupkan sunnah. Sekali lagi orang golek penak ya Pak, tapi menghidupkan sunnah. Orang golek penak tapi menghidupkan sunnah. Nah silahkan sunnah-sunnah yang tidak hidup jenengan hidupkan. Nek kampungmu misalnya ndak ada yang Senin Kamis poso, jenengan poso. Nek neng kampungmu gak ada tahajud, jenengan tahajud. Nek neng kampungmu ora nek poligami, kowe siap betul? Siap neng rawani yo. Antek mati ora kelakon. Ya Pak. Maka ikhwati fillah, ini yang saya sampaikan berkaitan dengan sunnah-sunnah yang sudah mulai punah. Ya, beberapa hal tadi
Sekali lagi niatnya tidak mencari enaknya hawa nafsu, tetapi niatnya adalah senang kepada sunnah Nabi dan risih Pak kalau sunnah Nabi ini tidak ada yang mengerjakan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Barakallahu fiqh, dari saya cukup sekian, benar hanya dari Allah, salah dari saya pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.